Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah ya. Boleh berjumpa lagi dalam tazkirah maghrib setelah kita wajib bercuti ya. Dikehendaki bercuti selama beberapa bulan. Dari bulan Agustus ya. Awal Agustus masih bertazkirah. September, Oktober, November, Desember. Jadi hampir 4 bulan. Tajuk yang dipilih malam ini sebelum tahun 2021 tutup tirai bersama 5 pesan Jibril. Jibril berpesan kepada Rasulullah. Artinya pesan itu penting ya. Jibril berpesan kepada Rasulullah artinya penting sangat. Ada 5 pesannya. Dalam hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis ini banyak disorot oleh ulama. Kalau kita perhatikan di YouTube ceramah-ceramah ulama-ulama besar banyak menyorot hadis ini dan di sini ada linknya ya. Kita ambil daripada satu sumber Arab, seorang Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah, ulama yang terkenal di seluruh dunia. Ini kata-katanya itu Amba rekam, kemudian translate into Malay ya, diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Sekarang buatlah sesuka hatimu. Yang jelas setiap orang akan mati. Sering disorot dalam khutbah Jumat tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang pasti menempuh babak kematian. Jibril masih memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa nak mati ya. Orang itu kalau lupa dia nak mati, hatinya sama ada mati ataupun sakit. Orang yang sehat, yang normal, mesti ingat mati setiap saat. Artinya apa di sini? Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Artinya, buatlah benda yang bermanfaat sesudah mati. Jangan buat benda yang menyusahkan kita sesudah kita mati. Menurut keterangan ulama, sebelum orang itu mati, sebelum rohnya dicabut, orang itu nanti akan diperlihatkan perjalanan hidup yang dia tempuh. Secara ringkas dia akan nampak benda yang tak betul, dia akan nampak di sana. Dosa dan maksiat yang dia buat akan kelihatan di sana. Nangis, dia menyesal, dia takut, dia tahu dia mau mati, diperlihatkan lagi benda-benda yang tak betul. Benda yang dia touching, benda yang dia forward, benda yang lihat, lama-lama yang dia layari, sebelum dia mati akan dilihatnya. Akan dilihatnya semuanya. Menangis dia di situ. Ya ilahi, kenapalah saya ini? Kenapa saya ini ya Allah? Kalau orang tu kekasih Allah begitu juga. Dia duduk di masjid, dia duduk di i'tikaf, dia baca Quran, dia bertazkirah, dia berzikir, dia bertahajud, nampak di sana. Alhamdulillah dia cakap. Itu ada keterangannya dalam karya ulama. Sebelum orang itu mati, sesaat sebelum ruhnya dicabut, akan diperlihatkan perjalanan hidup
Bila terlihat sama dia benda yang tak betul, ya ilahi. Tapi di sana tidak guna lagi taubat, tidak guna lagi istighfar. Ada dalam hadis dikatakan taubat itu, istighfar itu berguna sebelum nazak. Ini waktu nazak nih. Ceritanya waktu nazak. Waktu nazak dia akan nampak tayangan. Apalagi sekarang kan kayak canggih. Apa saja boleh dilihat. Subhanallah. Itu kata Jibril kepada Rasulullah, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Artinya apa? Jangan hidup sesuka hatimu. Ingatlah nak mati. Jangan hidup sesuka hatimu. Tak nak ke masjid, tak ke masjid. Jangan, datanglah ke masjid. Nanti orang yang malas ke masjid bila nak meninggal, kenapalah duduk di rumah waktu azan ya? Kenapa 5 kali sehari semalam saya tak dengar azan, tidak menyahut azan? Akan nampak nanti di sana. Ya ilahi. Kenapalah? Apa yang saya buat waktu azan? Kenapa saya tidak tahajud? Kenapa orang itu tak tahajud? Akan nampak di sana. Karena sebelum tidur dia lalai. Dia lalai, membuat kelalaian, akhirnya tahajud pun tak ada dalam agendanya. Nanti ada di sini tentang tahajud. Kenapa orang itu tahajud? Malam-malam dia tak plan. Orang tahajud itu kenapa dia tahajud? Dia plan baik-baik. Dia kena tidur awal. Dia kena menjauhi maksiat. Kalau maksiat dibuat, orang itu akan tersekat dari tahajud. Kita lihat nasihat yang kedua. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Buatlah. Apa nak buat, buat saja. Kalau orang itu buat dosa, balasannya apa? Hatinya gelap. Hatinya keras, hatinya sakit, hatinya mati. Ya ilahi. Apa tanda hati bermasalah? Kata ulama tandanya, coba pegang Quran. Pegang Quran. Hati yang sehat sejahtera, hati yang dijaga Allah, suka dengan kalamullah. Kayu ukurnya, cara menilai hati itu, buka Quran. Buka Quran, baca. Kalau dia gembira baca Quran, gembira membaca kalamullah, artinya hatinya dijaga Allah. Yang menjaga hati itu Allah. Maka kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau alihkan perhatian hati kami. Tetapkanlah dalam hidayah Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Buatlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Balasan itu bukan saja di hari pembalasan. Di dunia ini, mau dia tahajud, alhamdulillah nanti dia akan pergi sembahyang subuh. Akan pergi sembahyang subuh. Mau dia baca Quran di malam hari, dia akan bangun tahajud. Kenapa tak boleh tahajud? Dia tak pegang Quran, dia pegang yang lain. Dia pegang benda yang menyekatnya dari tahajud. Kenapa dia pegang? Itulah balasannya, tersekat dari tahajud. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Kalau dia mau, dia balik rumah, dia baca Quran, mungkin setengah juz, mungkin 1 juz. Kemudian dia tidur awal, nanti jam 3, 3:30, jam 4 dia akan bangun. Dia akan bangun dengan ceria dan semangat. Tahajudnya berisi. Subhanallah. Kalau orang itu membuat benda kelalaian, begitu juga. Dia buat benda kelalaian, balik isya ke rumah, buat benda yang melalaikan. Tersekat dari tahajud, jangan-jangan tersekat dari salat subuh berjamaah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalaupun dia datang, solatnya tidak bernilai.
Sama-sama sholat dengan sahabatnya, samping kiri kanan. Tapi orang yang hatinya lalai, sholatnya tidak bernilai. Hati lalai, sholat tak bernilai. La ilaha illallah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka majzium bih. Cintailah insan kesayanganmu, engkau pasti akan berpisah dengannya. Yang masih ada pasangan hidupnya, yang kalau yang sudah berpisah itu sudahlah ya. Kalau yang masih ada pasangan hidupnya, hiduplah sesuka hatimu. Yang jelas satu saat akan berpisah. Apa maknanya? Buatlah cara hidup yang bila orang itu berpisah, orang yang hidup mengirim pahala sama orang yang mati. Jangan buat benda yang bila berpisah, orang yang hidup mengirim dosa sama orang yang mati. Itu yang banyak berlaku. Si ayah yang tidak membaca Quran di rumahnya di malam hari, si ibu yang tidak membaca Quran di malam hari, tidak mendidiknya dengan keluarganya cinta Al-Quran, anak istri tidak dididik cinta Al-Quran, dibiarkan hanyut, karena diri pun hanyut. Ayah hanyut, ibu hanyut, tidak dididik anak dengan baik. Nanti bila ayah dan ibu meninggal, la haula wala quwwata illa billah, jangan-jangan dosanya hidup, dosanya mengalir. Kenapa? At-tarbiyah as-sayyi'ah, pendidikan yang jelek, pendidikan yang tak betul. Kalau anak istri dididik dengan baik, alhamdulillah, meninggallah si ayah, istri masih tinggal dengan anak-anaknya, anak-anak dengan istri yang masih hidup, tiap malam baca Quran, sholatnya teratur, ibadahnya terjaga dengan baik, maka mengalirlah pahala yang deras sama ayahnya. Subhanallah. Kan ada hadis yang selalu kita dengar tuh, bila anak Adam meninggal dunia, katanya semua amal ibadahnya stop, terputus, kecuali dari 3 jalur. 3 jalur. Nomor 1, ilmu yang bermanfaat. Dididiknya istrinya, dididiknya keluarganya dengan ilmu yang bermanfaat. Bila dia meninggal, walaupun mereka pada zahirnya berpisah, tapi si mayat yang terbaring dalam kubur hendak henti mendapat kiriman pahala amal ibadat melalui keluarganya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, engkau akan berpisah dengannya. Maka binalah seni pergaulan, cara hidup yang bila kita meninggal, bila berpisah maut, pastikan yang tinggal tetap mengirim pahala secara otomatik ya. Yang keempat, ini dia. Ini kita nak sebut tadi. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil-lail. Ini yang sangat perlu kita renungkan di penghujung tahun 2021 ini untuk melangkah ke tahun baru 2022. Apa katanya? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, nilai mukmin itu, mana nilainya? Nilainya terletak dalam qiyamul lail. Qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang malam, bangun mungkin sejam sebelum subuh, mungkin 2 jam sebelum subuh, paling kurang setengah jam. Subhanallah, situlah nilai orang tuh. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan mukmin juga terletak kepada sifat mandiri. Mandiri itu berdikari. Jangan banyak menggantungkan diri kepada orang, menggantungkan diri kepada Allah. Jangan banyak menyusahkan orang, jangan terlalu berharap sama orang ya. Mandiri sama dengan berdikari ya. Baik, apa ulasan murabbi Prof. Nablusi hafizahullah. Setelah malam berakhir, percayalah fajar akan menyingsing. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Demi Allah,
insan yang paling tolol katanya. Kalau bahasa Arabnya aghban nas. Ghabi itu tolol. Insan yang paling tolol yang tidak ada Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak ingat Allah, tidak ingat maut. Itu insan yang paling tolol dicakap. Kenapa tak ingat? Dia dirintangi oleh media perintang. Media perintang yang dia pegang, yang mengalihkan perhatiannya daripada Allah, yang membuat dia tidak mau memikirkan kematian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insan yang paling tolol di muka bumi ini orang yang tidak ada Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak ingat Allah, tidak ingat Allah, tidak ingat maut. Kosong. Ingat pun tidak berkesan. Kemudian dia buat satu perumpamaan di sini. Macam mana kita supaya Allah itu melekat di hati? Dibuat satu perumpamaan di sini. Saat Anda naik pesawat katanya. Kalau kita naik pesawat udara, walaupun kita tak kenal pilot, tapi kita duduk selesa di atas kapal terbang. Kita naik feri, kita tak tahu siapa kapten kapal. Kita selesa duduk, tidur dia dengan nyenyak di dalam kapal terbang. Walaupun dia tak kenal pilot, Melayu kah tak Melayu kah, Muslim kah tak Muslim kah, yang penting bila dia naik kapal terbang dia selesa. Macam mana kamu tidak selesa dengan Allah katanya? Allah itu pilot yang menjaga alam ini semuanya. Menjaga langit dan bumi, menjaga siang dan malam. Menjadikan malam itu silih berganti dengan siang. Pergi siang datang malam, pergi malam datang siang. Yang mengaturkan alam ini dan segala isinya. Yang dikatakan Rabbul Alamin. Rabbul itu yang kontrol, yang jaga, yang memiliki, yang mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb yang menjadikan, yang mengatur, yang memberi kemaslahatan, yang membuat sehat, yang mendatangkan bala kalau orang itu lalai. Kenapa tidak selesa dengan Allah? Berarti Anda menghadapi krisis keyakinan terhadap Khalik. Allah tiap penghujung malam, lewat tengah malam membangunkan orang untuk tahajud. Tiap malam. Macam azan ya, macam bahang juga Pak. Macam azan tapi tidak ada mikrofonnya. Lihat lewat tengah malam Allah membangunkan setiap orang untuk menghadap Allah. Memberi saat mustajab. Berdoa di ujung malam, mengimbangi berdoa di Raudhah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah. Berdoa di ujung malam, mengimbangi berdoa di tanah suci. Kita tak sempat nak ke tanah suci, maka Raudhah ada di rumah Anda. Multazam ada di rumah Anda kalau Anda bangun lewat tengah malam. Siapa yang menjawab? Siapa yang memenuhi panggilan Allah? Kalau orang itu selesa dengan pilot yang menjaga alam ini, mesti dia ceria bangun. Ya Allah, Engkau datang membangunkan aku ya Allah. Syukurlah ya Allah, aku sudah bangun. Sahabat Nabi dulu ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Bila dia bangun di ujung malam, dia beristighfar. Istighfar yang datang dari lubuk hatinya, yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Apa dia cakap? Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrum faghfirli. Ya Allah, Engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun. Siap sudah ya Allah. Ini waktu sahur ini ya Allah, ampunlah dosaku. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrum faghfirli. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrum faghfirli. Ya Allah, Engkau suruh aku bangun. Saya sudah bangun ya Allah, saya sudah siap. Saya sudah berada di atas sejadah ya Allah. Saya sudah berwudu, saya sudah salat 2 rakaat. Ampunlah dosaku ya Allah. Engkau menjanjikan keampunan. Boleh kita buat bahasa sendiri saja ya. Bila sudah salat 2 rakaat, ya Allah, Engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun ya Allah. Badanku masih sehat. Mudah-mudahan sehat sampai ke penghujung usia.
Saya mau meninggal nanti ya Allah, di hari saya meninggal saya masih tahajud ya Allah. Minta macam itu. Di hari saya meninggal saya masih tahajud ya Allah. Di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Apa makna doa itu? Maknanya dia tidak terbaring di hospital. Maknanya dia sehat. Jangan tidak dipikir kepada ini. Kata Nablusi tadi, orang tuh kalau tidak ada maut dalam kepalanya, orang tuh ghabi. Kalau imam mungkin tahu mana ghabi. Nah, kalau bahasa Bruneinya PALOI. Tidak ada Allah dalam pikirannya, tidak ada maut. Aghban nas. Manusia yang paling tolol katanya. Karena semua kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Allah yang mentadbir alam ini, yang kita puji, berapa kali kita puji satu hari? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, yang menjaga, yang menjadikan, yang menciptakan, yang mengatur. Lalu dia memanggil kita untuk ke rumahnya, dia memanggil kita untuk tahajud. Tidak ada, tidak terkoneksi dia, error koneksinya. 5 kali dipanggil ke rumahnya, tidak dengar. Ya ilahi, ya ilahi. Sama dengan orang naik pesawat terbang ataupun naik ferry katanya tadi. Mukmin yang benar pasti mendambakan Allah dan negeri akhirat. Orang yang betul imannya, betul cara hidupnya, betul tuningnya, betul elemennya, mesti mendambakan Allah dan hari akhirat. Kalau teringat hari akhirat selalu, insya Allah orang itu selamat. Kalau teringat Allah selalu, insya Allah orang itu selamat. Zikrullah menjana negara zikir. Zikrullah menjana insan mukmin yang saleh. Tajuk khutbah Jumat minggu lepas ya. Tajuk khutbah Jumat minggu lepas. Zikrullah menjana, membina kekuatan, membina potensi. Zikrullah yang hebat adalah as-salah. Aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk zikrullah. Zikrullah yang paling hebat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Mukmin yang mendambakan Allah, itulah mukmin yang betul. Kematian dan kepergian dari alam fana ini diletakkannya dalam pemikirannya, malah ya bergiat mencari ridha Allah. Subhanallah. Kemudian Syekh di sini dia bercerita, dicakap dia pernah pergi ke rumah seorang sahabat, pergi ke rumah kawannya, dicerita bila waktu duduk di rumah kawan ni, orang ni ceritalah rumahnya besar, keluasannya 400 meter persegi, kemudian di dalam rumahnya lengkap dengan perabot-perabot cadar yang termasuk yang harganya mahal. Dia memikirkan rumah itu saja. Orang alim datang ke rumahnya, dia cerita tentang rumah. Bukan dia bertanya pasal agama, bukan muzakarah, bukan konsultasi, bukan curhat. Dia cerita semuanya pasal rumah. Artinya orang ini gila dunia. Apa kata Nablusi di sini? Segala pangkat kedudukan dunia akan berakhir saat panggilan maut telah tiba. Bila orang itu meninggal, tidak ada jawatan, tidak ada gelaran, tidak ada pangkat. Yang dipanggil mana jenazahnya? Jenazahnya disolatkan di mana? Orang itu jadi jenazah, sama semuanya. Yang berpangkat, yang bergelar, yang tak ada pangkat, yang tak ada gelar, semuanya jenazah. Mati melucutkan segala-galanya. Malah maut melenyapkan tenaga si kuat, harta si kaya, kesusahan si fakir, kedaifan si lemah, paras muka si cantik, kecacatan si jelek, keilmuan yang pintar, dia doktor, dia profesor, dia entah apa pangkatnya, bila dah mati jenazah.
Maut merampas segala-galanya. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian ditambahkan lagi di sini, segala penyakit jasmani berakhir dengan maut. Kalau antum sakit, bila maut datang, tidak ada penyakitnya lagi. Tidak ada lagi. Bila maut datang, orang sakit, orang sehat sama saja. Penyakitnya berakhir. Dia rawat di dalam negeri, di luar negeri, di mana dia rawat. Bila maut sudah datang, habis penyakitnya. Penyakit jasmani berakhir. Namun dia cakap, penyakit hati bermula saat babak kematian menjelma. Orang itu bila mati, dia berpindah ke alam barzah. Di alam barzah apa kehidupannya? Segala penyakit hati di sana berbangkit. Penyakit jasmani stop dengan kematian. Penyakit hati mula babak baru. Subhanallah. Kita ada cakap tadi, sebelum ruhnya dicabut, kalau dia cinta dunia, rumahku tinggal, keretaku tinggal, asetku tinggal, perniagaanku tinggal, bisnisku tinggal. Ya ilahi, susah dia memikirkan itu. Kalau yang tinggal itu istri tinggal, anak menantu, anak cucu berpisah, susah dia mikirkannya. Kalau dalam hatinya tidak ada Allah, tapi kalau ada Allah di hatinya, cinta Allahnya maksimum, tidak berbangkit masalah itu. Dia kembali kepada kekasih kembali kepada kekasih. Welcome ahlan wa sahlan, marhaban ahlan wa sahlan. Dia kembali dengan riang gembira. Disebut dalam surah Al-Fajr, ayat itu selalu dibaca, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu azim. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Kata sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, inilah perihal orang yang taat, kekasih Allah, sebelum dia meninggal, dia dihibur dengan ungkapan ini. Dia akan dihibur, irji'i, kembalilah. Artinya, ruhnya akan dicabut sebentar lagi. Ila rabbiki, kembalilah ke pangkuan Allah. Rabb, radiyah, dia selesa. Mardiyah, Allah suka dengannya, malaikat pun suka dengannya, ruh orang-orang saleh pun bergembira menyambutnya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam kumpulan hamba-hambaku yang saleh, salehah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Karena dia transit di kuburnya akan jadi taman surga. Segala penyakit jasmani berakhir dengan maut. Penyakit hati memula babak baru. Yang tak pegang Quran, yang pegang musuh Quran saja hari-hari, ya ilahi, rupanya berguna pegang Quran itu ya Allah. Rupanya pegang Samsung ini bermasalah ya Allah. Nampak nanti di sana. Nampak nanti di sana. Berapa jam pegang Quran satu hari? Berapa jam pegang musuh Al-Quran? La ilaha illallah. Di sana nanti berbangkit. Waktu nak mati berbangkit. Saat orang itu mati, memulakan kehidupan baru, alam barzah, hayatul qulub, tentang kehidupan hatinya. Jasad dah berakhir. Jasad sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hati tak mati. Roh tidak mati. Roh menghadap Allah akan dinilai. Di sana dia susah. Nak mati susah, nak cabut nyawa susah, masuk kubur lagi susah. Di padang mahsyar lagilah dahsyat. Itu kata Nablusi di sini. Perhatikan ya. Segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba.
Justru pelbagai penyakit hati akan memulakan babak baru saat kematian menjelma. Malah dalam alam baka, penyakit hati akan membinasakan insan buat selama-lamanya. Yang tidak mengurus hatinya dengan baik, hanya mengurus body saja, dia takut sama COVID-19, tapi COVID ada dalam hatinya. Dia tidak tahu. Dia megang media-media yang mengundang COVID masuk ke dalam hatinya. Yang tidak ada dokternya, tidak ada hospitalnya. COVID yang bersarang di hati, tidak ada dokter, tidak ada hospital. COVID yang menyerang jasad, banyak dokternya, banyak hospitalnya. Ada kementerian kesehatannya yang menjaga. Tapi COVID yang menyerang hati, yang dia pegang hari-hari, media yang dia pegang hari-hari, menyebabkan dia terjangkit COVID, hatinya terjangkit COVID. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dalam hatinya terjangkit penyakit COVID. Dia tidak tahu. Dia suka melihat benda yang tak betul. Suka dengan penyakit. Nanti bila mati terasa, oh sia-sia hidupku, habis usiaku ya Allah. Nangis dia. Subhanallah. Walau betapa kronik sekalipun, semua penyakit jasmani akan sirna saat panggilan maut telah datang. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Di sini disebut beberapa kategori penyakit. Jenis virus yang menyerang hati termasuk kibir. Kibir itu takbur. Allah malaka, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tidak dengar dia. Angkuh sama Allah. Permusuhan, penipuan, dan lain-lain. Ini ada peringatan Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu nilainya qalbun salim. Nilai orang itu qalbun salim, hatinya yang bersih dari kekotoran, bersih dari penyakit. Tidak ada COVID, tidak ada wabak virus. Virus yang menyerang hati ini apa namanya? Virus nifak namanya. Lebih kejam daripada COVID-19. Ada buku tuh ya, bila kita tengok di internet, ada buku tajuknya virus nifak. Belum lagi ada COVID-19, sudah ada buku tuh. Terbitan Pustaka Nu'man Kuala Lumpur. Sudah lulus pusat dakwah insyaAllah. Tajuknya virus nifak. Carilah buku tuh, supaya tahu menyingkap penyakit kronik yang menyerang hati manusia, yang menyebabkan dia jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir, jauh dari tahajud, jauh dari orang saleh, jauh dari majelis ilmu. Ini simptom orang-orang yang terjangkit virus munafik tadi. Oleh itu maka qalbun salim adalah anugerah pemberian Allah yang teragung dan termahal. Qalbun salim, hadiah yang mahal yang diberikan Allah kepada orang itu. Mau pegang Quran, mau duduk di masjid, mau sembahyang fardu berjamaah, mau sembahyang sunat, mau menambah ilmu. Ada prioriti untuk tahajud, ada prioriti untuk istighfar di waktu sahur, ada prioritinya. Tandanya qalbun salim. Tandanya selesai duduk di majelis ilmu. Bila duduk di majelis ilmu macam sayur disiram dengan air segar. Segar dia. Qalbun salim. Qalbun salim adalah anugerah yang mahal yang diberikan Allah kepada si mukmin. Orang bijak bestari melihat bahwa qalbun salim inilah hati yang tidak tergiur kepada selain ridha Allah. Ini definisinya. Apa itu qalbun salim? Hatinya ingin mencari ridha Allah saja. Kalau dia pegang Samsung pun dia cari ridha Allah. Yang lain dia tak mau. Yang lain dia tak mau. Yang lain dia tak mau. Orang bijak bestari melihat qalbun salim, orang yang tidak mau mencari selain ridha Allah. Hanya ridha Allah saja yang dicari.
tak mau menerima kabar berita yang bercanggah dengan wahyu Allah. Kalau ada dalam media yang dia tengok yang tidak selaras dengan wahyu Allah, dia tak mau. Qalbun salim ialah yang dalam segala halnya merujuk kepada hukum hakam Allah, hatinya hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita baca ada doa dalam kolom 2 tu ya. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baca tu supaya diberi qalbun salim insyaallah. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la tuhzini, ini dari ambil pada surah Syu'ara ya 87 hingga 89. Tapi ada ditambah sikit-sikit, ada diubah sikit-sikit. Allahumma la tuhzini, jangan hina aku ya Allah, yauma yub'atsun, pada hari berbangkit nanti. Tidak ada masalah dia. Berbangkit menghadap Allah dia tidak ada masalah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu harta benda dan anak pinak tidak berguna, illa man atallah biqalbin salim, yang berguna qalbun salim saja. Ada juga tambahnya di bawah dari hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Terakhir sekali, sing-singkalah lengan bajumu menjelang, ini dulu ditulis untuk Ramadan ya, patutnya diubah ya, menjelang ketibaan tahun miladi 2022 ya, bagi menyelamatkan diri dan insan tersayang, fastabiqul khairat, bersainglah merebut kebaikan. Tarikhnya tu diubah saja ya, lupa mengeditnya. Kita baca doa ini sama-sama. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kalau tak dapat semuanya itu saja dulu. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya, mendengar doa kita, kita saling mendoakan. Di antara sifat orang yang mempunyai qalbun salim, dia saling mendoakan supaya doa kita didengar dan diaminkan oleh malaikat. Allah mendengar doa kita, malaikat mengaminkan doa, malaikat mengatakan amin, katanya kamu juga akan dapat seperti apa yang kamu doakan terhadap sahabatmu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Wa ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir antal latiful khabir ultuf bina fima jarat bihil maqadir wa yassir lana hadzal khair wa yassir lana kullal khair ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.